Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam sejahtera dimanapun teman-teman berada. Oke, di kesempatan siang hari ini bertemu lagi bersama saya Bang Anda ya di channel Tukang Pro Kayu. Dan untuk hari ini kita tidak informasikan pembuatan perahu kayu, namun untuk di siang hari ini saya informasikan untuk cuaca ya, dibuat para sahabat-sahabatku, para nelayan nih. Untuk cuaca di hari ini cukup ekstrim, air sudah mulai naik ya. Beberapa hari belakangan ini air laut sudah agak sedikit naik ya di musim barat. Nah, ini teman-teman sudah sampai di Tanah Tambun ya. Di Tanah Tambun nih, air sudah naik teman-teman ya. Kondisi air. Nah, ini sebagian dari tempat wisata, namun sudah tergenang air di bagian daratan ya. Jadi kondisi air sudah mulai pasang. Terjadi berapa hari belakangan ini air laut seperti ini ya. Jago amat adek. Oke, ini kita di sekitaran pantai di Desa Swakgwal ya, di pelabuhan nih. Ini saya berada di daerah Swakgwal. Oke. Namun kondisi air sangat tinggi ya. Semoga di hari ini tidak ada terjadi angin kencang, jadi di sebagian pesisir tidak jadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, kita coba ekspor ke bagian pelabuhan teman-teman ya. Nah, oke, ini sampah-sampah pun yang dari tengah sudah naik ke pinggir pelabuhan ya. Biasanya ya untuk musim-musim selatan biasanya tidak pernah terjadi seperti ini. Namun di musim masuknya musim barat, air sudah mulai naik ke pelabuhan ya. Nah, itu teman-teman, kita di pelabuhan, air sudah menyapu di bagian lantai. Ini karena alhamdulillah cuaca di hari ini tidak begitu besar ombaknya, namun airnya cukup tinggi ya. Nah, kita coba ekspor lagi ke ujung pelabuhan yang biasanya jauh tidak menyentuh lantai dasar airnya, namun kita lihat ke ujung pelabuhannya. Nah. Oke. Jadi sebagian nelayan pun tidak ada yang melaut ya, sebagian tidak ada yang melaut karena ditakutkan ada angin kencang di hari ini. Sudah terjadi sekitar 3 hari belakangan air seperti ini teman-teman ya. Air laut sudah naik ke daratan ya. Ini musim barat nih. Ini tergenang air teman-teman ya. Yang biasanya itu di sini tidak pernah terjadi air seperti ini. Nah, ini kita di pelabuhan nih. Nah, sudah naik ke rumah-rumahan ini. Nah, ini sudah naik ke rumah, ke atas, dan di lantainya pun tuh sudah masuk ke dalam rumah airnya. Ini air laut teman-temannya. Jadi terjadinya ini biasanya 1 tahun sekali di musim barat di bulan Desember ya. Jadi biasanya terjadi air seperti ini, air laut pasang. Nah, kita ekspor lagi nih. Sampan-sampan pun ada yang sebagian sudah naik ke bagian pelabuhan nih. Ini naik dengan sendirinya teman-temannya, karena terjadinya air pasang. Sangat-sangat pasang airnya ya. Ini terjadi kemungkinan akan berlanjut sekitar kurang lebih 2-3 hari ke depan akan terjadi seperti ini ya. Nah, kita ke ujung pelabuhan. Dan untuk panjang pelabuhan ini sekitar 250 meter teman-teman ya, dari ujung. Nah, dari ujung pelabuhan sampai ke pangkal pelabuhan itu. Itu biasanya air laut 1 tahun sekali
seperti ini. Di musim barat sudah seperti ini ya. Jadi sebagian kapal-kapal perahu-perahu yang ada di pesisir samping-samping sudah mengondisikan perahunya ya. Sudah banyak tali-tali yang diikat di pelabuhan agar tidak lepas ataupun putus. Nah, ini ada satu perahu yang diikat 2 tali ya. Nah, jadi ini 2 tali tambang, 2 jangkar dia pakai agar tidak terjadi putusnya tali mengakibatkan perahu ini biasanya terdampar. Ini 1 tahun sekali biasanya ada yang terdampar teman-teman ya. Semoga di tahun ini tidak ada terjadi yang seperti itu yang sangat merugikan para nelayan. Ini sampai ke tengah, makin ke ujung teman-temannya, makin pasang airnya. Untuk tinggi pelabuhan ini perkiraan kurang lebih 3 meteran lebih ya. Jadi tingginya 3 meter sampai di ujung sana kurang lebih 5 meteran ya. 5 meteran airnya. Ini syukur-syukur hari ini tidak terjadi angin kencang. Semoga saja ya, kita doakan alam bersahabat ya, walaupun di musim barat terjadinya seperti ini. Nah, ini teman-temannya, ini perlu semoga nanti terjadi renovasi biar pelabuhan ini bisa diangkat lebih tinggi lagi ya. Nah, kita tidak tahu untuk alam ya, terjadi mungkin tahun ini seperti ini dan di tahun depan kemungkinan lebih pasang dari seperti ini airnya ya. Nah, ini pelabuhannya pun perahunya sudah sama rata dengan air ya, dengan pelabuhan, lantai pelabuhan teman-teman. Nah, kita berada di atas pelabuhan pun goyang teman-teman ya. Ini agak sedikit goyang karena hantaman ombak, walaupun tidak besar tapi goyang. Nah, perahunya pun sudah rata dengan lantai pelabuhan. Kita coba ekspor lagi ke lebih yang jauh. Nah, ini tergenang air teman-teman. Ini air. Nah, di pelabuhan pun air ya. Nah. Sangat ini kalau orang Belitung bilang pasang penuh teman-temannya. Nih, dikarenakan pelabuhannya tergenang air. Nah, lantaian pun lantai pelabuhan sudah retak teman-teman, karena ada sekitar 3 hari air seperti ini mengakibatkan lantai pelabuhan desa kami, desa Suakgual nih, mengalami keretakan. Nah, dikarenakan kondisi air laut yang menghantam bagian bawah lantai pelabuhan. Jadi seperti ini kondisinya. Jadi ini biasa direnovasi teman-temannya. Semoga di dia yang akan datang lebih diperbaiki, lebih tinggi lagi dari kondisi saat ini lantainya. Kita pun berjalan di atas agak sedikit takut teman-temannya, karena ombaknya tidak terlalu besar namun agak sedikit goyang lantainya. Nah, ini perahu yang ada di pelabuhan. Ini kalau terjadi putus tali, wah ini hancur biasanya perahu seperti ini ya. Jadi diusahakan talinya agak sedikit kuat ya, tali yang baru. Nah, ada sebagian nelayan-nelayan yang tidak melaut dikarenakan kondisi angin dan air. Mulai musim barat biasanya angin tidak menentu, terjadi angin kencang ya. Nah, air pun sudah lewat ya, sudah lewat dari sisi kanan pelabuhan. Nah, sisi sini pelabuhan dan lewat ke sisi samping kiri. Nah, jadi terjadinya air pasang di daerah Belitung, khususnya di tempat tinggal saya saat ini di desa Suakgual, kecamatan Selat Asik teman-teman ya. Nah. Oke, coba kita ke bagian ujung. Yang di bagian ujung pelabuhan ini ada model T teman-teman ya. Nah, biasanya untuk kendaraan mutar di bagian ujung. Nah, oke teman-teman, seperti ini ya. Kita berada di bagian depan ujung.
Ini ada perahu yang diikat seperti ini ya. Ada dua diikat sisi bagian belakang dan bagian haluan. Jadi ikat kencang ya. Ya. Namun kejadian seperti ini biasa kami alami ya, satu tahun sekali teman-teman ya. Terjadi air pasang seperti ini, terjadinya musim barat ya. Biasanya cepat pelabuhan ambruk kalau model seperti ini. Ini. Nah, ini sering direnovasi teman-teman ya. Karena terjadinya air pasang yang menghantam pinggiran pelabuhan. Syukur-syukur hari ini ombak pun tidak terlalu besar ya. Ya. Jadi saya informasikan buat saudaraku yang belum melaut, yang masih ada di daratan ya, hati-hati kalau kalian ingin melaut ya. Diperkirakan dulu cuacanya, baru teman-teman keluar melaut. Nah, ini kemarin pelabuhan ini tidak retak seperti ini teman-teman. Nah guys ya, ini kemarin tidak retak seperti ini. Nah, ini sudah mengalami keretakan ya. Kemungkinan usia pun pelabuhan kemungkinan sudah terlalu lama, dan seiring waktu pasti akan mengalami kerapuhan ya. Karena air asin biasanya cepat mudah mengkeropos besi yang ada di dalam lantai. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita berada di tengah. Nah, kurang lebih saya berada 250 meteran dari pangkalan jembatan ke bagian ujung. Nah, ini kita berada di bagian sudah di ujung jembatan pelabuhan. Nah, dermaga. Kita di ujung dermaga. Airnya pun seperti ini ya. Semakin ke tengah itu semakin pasang. Begini teman-teman ya. Nah, ini ada perahu juga yang berlabuh di tengah. Ini cukup jauh, lumayan jauh dari daratan. Jadi sudah lumayan jauh ya. Ada sebagian yang melaut ya, tapi tidak banyak yang berangkat melaut. Namun ada yang tidak melaut ya di desa kami ya. Perkiraan sekitar 20%-an yang melaut perahunya. Jadi yang banyak yang tidak melaut untuk kondisi hari ini. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu. Nah, untuk kondisi di Pulau Belitung di Desa Suagwal ya teman-teman ya. Kemungkinan ini terjadi di desa-desa lain yang berada di pesisir pantai. Nah, kemungkinan akan terjadi juga ya di desa-desa lain ataupun di daerah Belitung, di Tanjung Pandan, daerah pesisir Tanjung Pandan biasanya terjadi seperti ini yang sama. Namun daerah sana kemungkinan ombak tidak seberapa naik karena lindung ya. Namun daerah sini biasanya ombak langsung dari luar teman-temannya, jadi langsung menghantam ke pinggiran sini. Tidak ada yang menghalangi. Ini Selat Gaspar teman-temannya. Ini biasanya lalu lalang kapal di depan. Jadi daerah depan biasanya tempat kapal berlalu lalang. Jadi ini sudah lepas teman-teman. Cuman ada pulau-pulau yang di luar sana sudah jauh. Nah, itu maka biasanya di musim barat daerah kami cukup khawatirkan sebagian nelayan untuk perahunya. Biasanya perahu-perahu yang ada di pinggiran biasanya dikhawatirkan terjadi angin kencang, biasanya terjadi putus bagian jangkar ataupun patah di bagian pancang ataupun pelampung biasanya teman-teman ya. Jadi oke, kemungkinan untuk videonya teman-temannya. Nah, hari ini saya
saya bagikan untuk di channel ini saya tidak bagikan kita pembuatan perahu kayu, namun kita ekspor perahu nelayan yang ada di pesisiran pantai karena terjadinya air pasang, jadi kita kontrol ya. Semoga di hari ini angin pun tidak begitu kencang, jadi air pasang tidak seberapa mengkhawatirkan. Biasanya takut ombak besar, nah itu takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan teman-teman, karena kami berada di daerah pesisir pantai. Oke. Oke teman-teman, kemungkinan untuk videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-temanku yang sudah menonton videonya. Semoga di video kali ini teman-teman bisa mengambil kesimpulannya yang ada di video saya kali ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman saudaraku yang di luar sana ya. Sekali lagi ucapannya, salam sehat, salam sejahtera, dan salam selalu dan sukses selalu. Bye bye, ciao.